kita perlu lebih berhati-hati dalam melakukan prioritas. Hmm. Tidak semua tempat membutuhkan pendekatan yang sama. Mungkin ada tempat-tempat yang sangat butuh untuk itu ya, makanan sehat. Kalau kita bicara mengenai generasi emas, menurut saya yang paling menjadi basis adalah nilai. Nilai apa sih yang mau kita ajarkan pada anak-anak ini? Nggak usahlah kita bicara mengenai interaksi dengan murid dulu ya. Tapi ketika kita bicara dengan aplikasi, tentu untuk mereka yang mempunyai keberuntungan, kan? Seberapa banyak itu dan bagaimana yang tidak memiliki itu semua. Halo pemirsa MPTV, bertemu lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh, minum teh bersama saya, Nong Darul Mahmada. Dan ini istimewa karena saya ditemani oleh tim produksi langsung datang ke narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Heni Supolo. Di rumahnya langsung. Terima kasih loh Mbak Heni. Sudah menerima kita di rumah, ngerepotin nyeting macam-macam. Sama sekali enggak. Terima kasih. Ya, pemirsa MPTV mungkin sudah mengenal siapa sosok Mbak Heni Supolo ini. Saya cuma mengingatkan aja ya bahwa Mbak Heni ini dikenal sebagai pegiat pendidikan ya, pengamat pendidikan dan salah satu atau pendiri Yayasan Cahaya Guru. Ya, Yayasan Cahaya Guru yang bergiat di tema-tema pendidikan, khususnya kebinekaan ya, pendidikan yang berbasis pada kebinekaan, toleransi, kayak gitu-gitu ya Mbak Heni. Dan kita akan karena background Mbak Heni sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pegiat pendidikan, tentu saja kita akan berbincang di program Ngeteh Nong ini tentang pendidikan ya Mbak Heni yang bisa dibilang merupakan fondasi atau dasar dari sebuah bangsa ya Mbak Heni ya. Dan kita tahu bahwa ini sebentar lagi nih Jokowi akan selesai ya kan. Saya pengen tahu nih dari Mbak Heni mungkin kayak semacam gimana nih ngelihat pendidikan di bawah kepemimpinan Jokowi ini. Dulu kan di awal-awal kita sangat euforia, sangat menyambut karena waktu itu di awal-awal itu terkenal Jokowi itu dengan revolusi mentalnya. Ini kan terkait dengan pendidikan kan sangat itu. Terus juga waktu itu ada program Nawacitanya gitu. Nah, mungkin Mbak Heni bisa punya pendapat lah terkait soal pendidikan di era kepemimpinan Jokowi ini. Oke, kita mulai dulu dari revolusi mental. Nah, itu kita ngingetin lagi ya, itu udah lama nggak kedengaran nih slogan ini. Ya, yang pada 2014 itu sangat menarik. Ada 3 pilar utama dari revolusi mental yang pada saat itu terus digaungkan. Yang pertama adalah integritas, kemudian etos kerja, kemudian sikap gotong royong. Kita lihat ya dari 2014 sampai 2024. Di mana 3 ini berada. Kalau kita bicara integritas, maka tentu mata kita itu langsung melihat para pemimpin-pemimpin kita sebagai bagian dari contoh yang harusnya memulai dan mencontohkan revolusi mental itu. Sebagai suri tauladan lah ya. Iya. Buat masyarakat. Iya. Nah, seberapa jauh sih itu bisa dijadikan teladan? Seberapa jauh kita bisa mengatakan bahwa A ini memiliki integritas yang tidak diragukan? Seberapa jauh gitu? Saya kira nggak usah terlalu sulit saat ini. Sedihnya saya harus mengatakan tidak usah terlalu sulit untuk mengatakan bahwa ini betul-betul jauh dari kata itu sendiri. Dari spirit sikap yang berintegritas jauh,
dari etos kerja jauh, dan juga dari gotong royong yang menurut saya sangat mensyaratkan kesetaraan, kebersamaan, di mana kita semua melakukan sesuatu untuk kepentingan kita bersama. Jadi, kalau saya diminta untuk menilai 10 tahun ini, tentu saya akan mengambil narasi yang dipegang oleh Jokowi di 2014 dan melihatnya dalam 10 tahun dan ternyata menyedihkan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, jargon mengenai generasi emas, mengenai 2045, mengenai Indonesia maju, mengenai 5.0, semua itu adalah mengenai merdeka belajar misalnya. Semua itu adalah terminologi yang lebih banyak jargonnya juga dibanding apa yang kita rasakan dalam dunia pendidikan. Satu contoh kecil saja. Kalau kita bicara mengenai generasi emas, menurut saya yang paling menjadi basis adalah nilai. Nilai apa sih yang mau kita ajarkan pada anak-anak ini? Apa yang ingin kita berikan pada mereka sehingga mereka bisa dengan teguh berada di dalam situasi yang berubah kemanapun, dengan teknologi yang cepat berubah, mereka pun bisa dengan nyaman menyesuaikan karena memegang nilai-nilai tersebut. Nilai ini adalah dasar pegangan seseorang. Sedangkan yang tadi disebutkan itu semua teknik yang bisa dipelajari. Nilai nggak bisa. Nilai harus ada dan merasuk ke dalam setiap langkah kita 24 jam kita berada. Nilai itu yang membuat ketika kita melangkah, kita langsung berpikir, pantas nggak ya? Ada gunanya nggak ya? Ketika kita memilih satu tempat, kita lalu bisa menanyakan kembali, ada nggak gunanya saya ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan, pantas nggak saya melakukan itu? Apakah ini untuk kepentingan bersama, atau ini untuk kepentingan saya? Atau ini untuk kepentingan kelompok saya? Seberapa jauh saya bisa berbicara sebagai satu generasi dan untuk masa depan gitu. Saya nggak melihat penekanan terhadap nilai itu diberikan. Sekali lagi, saya tidak melihat contoh-contoh untuk itu. Kita melihat bahwa contoh yang ada justru menekankan pentingnya sikap untuk pragmatis. Pragmatis, permisif ya. Betul. Dan kalau semua orang sudah melihat bahwa sesuatu seberapa jauh itu menghasilkan, cepat menghasilkan, menguntungkan, maka di mana sebetulnya kebersamaan kita? Gotong royong itu ya. Gotong royong dan masa depan yang katanya emas ini harusnya kan untuk emas bersama-sama, bukan emas untuk sekelompok gitu. Nah, jadi sudah revolusi mental saya juga agak meragukan. Lalu nilai-nilai juga saya melihat ditabrak dengan sangat menyedihkan. Sekarang kita ngomong soal nilai Pancasila deh, ya. Itu yang harusnya ada gitu ya, contoh konkret. Dan kalau dalam pendidikan lalu ada profil pelajar Pancasila. Seberapa jauh? Kembali, apa yang dilakukan ini sungguh-sungguh memperlihatkan EKI sila, gotong royong. Karena dengan gotong royong kita tahu bahwa kalau kita menghargai sesama dari ciptaannya, satu ya kita akan melakukan itu. Kalau kita memiliki kemanusiaan, kita melakukan itu. Kalau kita menghargai keragaman, melakukan itu. Kalau kita menghargai setiap suara dan kemudian menentukan mana yang paling tepat untuk bersama, kita melakukan itu. Dan terakhir keadilan bersama, kita melakukan. Itu kan sangat mudah untuk dilihat. Kembali lagi, seberapa jauh sih itu dilakukan? Seberapa jauh itu sungguh-sungguh memperlihatkan kebersamaan atau lagi-lagi sikap pragmatis untuk menguntungkan, untuk kekuasaan. Nah,
Kalau hal ini dipertontonkan sedemikian lamanya dan ini akan diteruskan, saya sungguh-sungguh khawatir bahwa anak-anak kita tidak lagi memiliki contoh-contoh yang bisa membuat mereka merasa, saya mau ambil ini karena ini memegang nilai. Itu yang saya khawatirkan. Seberapa jauh peran negara pada saat ini merusak itu semua, termasuk nilai Pancasila di dalamnya, seberapa jauh menguatkan. Dan saya lihat dari contoh yang ada, apalagi setahun belakangan ini, yang digembar-gemborkan selalu sesuatu yang sikapnya adalah pragmatis. Ambil untuk keuntungan sesaat, ambil untuk apa yang bisa diambil, ambil gitu, ambil, bukan berhenti sejenak, melihat apa yang dibutuhkan lebih banyak, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, bersikap adil terhadap justru yang kurang beruntung. Jadi jelas bersikap itu. Bersikapnya itu memihaknya kemana, itu harus jelas kelihatan. Saya nggak melihat itu. Padahal untuk dunia pendidikan, contoh itu segala-galanya. Kalau dulu Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa ada 3 pusat pendidikan. Alam keluarga, semua yang dianggap keluarga, alam perguruan, semua yang dianggap keguruan, dan alam pergerakan, masyarakat tempat di mana seorang anak itu. Prof. Tilaar menambah 2, alam global dan negara, yang saya kira betul. Karena contoh yang diberikan oleh global, contoh globalisasi, contoh yang diberikan oleh negara juga mempengaruhi anak-anak ini. Nah sekarang 5 ini seberapa banyak yang bisa bergandengan tangan untuk kemudian tetap memegang nilai, tetap mendorong anak-anak untuk bersikap kritis, untuk mencintai bangsanya, dan untuk mendahulukan kepentingan bersama, atau contoh-contoh yang diberikan negara dengan kebijakan-kebijakannya. Karena kebijakan negara ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi kembali ke pertanyaan Nong, saya merasa negara tidak membantu pendidikan, tidak membantu pendidikan karakter, sama sekali tidak memperlihatkan apa yang disebut sebagai revolusi mental, karena kita tetap butuh itu. Kita tetap butuh itu, kita tetap butuh integritas, kita tetap butuh itu etos kerja, kita butuh itu gotong royong. Tapi nggak ada. Bahkan diberikan contoh-contoh yang berkebalikan dari itu. Itu mungkin kira-kira secara umum. Iya, jadi artinya apa yang dulu dijanjikan itu sama sekali nggak kesampaian sama sekali ya. Padahal kalau kita ngelihat misalnya tadi dibilang negara sangat punya peranan. Karena kalau kita ngelihat misalnya dalam anggaran aja misalnya nih Mbak Heni, kalau kita ngelihat berdasarkan konstitusi, anggaran pendidikan tuh justru kan yang paling besar ya, 20% dari APBN misalnya. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya aspek pendidikan. Tapi kalau kita ngelihat ini bukan hanya sekedar nilai ya, tapi maksudnya pada aspek teknisnya sendiri, itu kok kayak nguap ya, maksudnya lebih banyak misalnya bukan pada pembentukan karakter atau budi pekerti, bagaimana mendidik yang istilahnya tuh yang bener gitu. Tapi kayaknya misalnya si pendidik aja lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang bukan berinteraksi dengan siswa atau muridnya atau sekitarnya, tapi yang di misalnya saya ngobrol sama Prof. Sulis misalnya atau tulisan beliau di Kompas kemarin, disibukkan juga misalnya di kalangan kampus juga dengan administrasi. Jangan-jangan misalnya guru-guru di ini juga seperti itu ya? Ya, sebetulnya sama saja. Sebetulnya sama saja. Dan di dunia pendidikan dasar dan menengah dan juga PAUD, terlihat bahwa ini bukan saja satu hal yang mengerikan, tapi juga makin membuat ada gap yang tinggi antara sekolah-sekolah yang beruntung dan sekolah-sekolah yang kurang beruntung. Ketika kita bicara aplikasi, sebetulnya itu buat siapa sih? Nggak usahlah kita bicara mengenai interaksi dengan murid dulu ya. Tapi ketika kita bicara dengan aplikasi, tentu untuk mereka yang mempunyai keberuntungan.
Seberapa banyak itu dan bagaimana yang tidak memiliki itu semua. Seberapa banyak sih kita ini sudah bersikap itu sebetulnya. Bersikap terhadap mereka yang kurang beruntung dan memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka yang kurang beruntung ini juga punya sesuatu. Cuma karena kamu selalu melihatnya dalam bentuk aplikasi, nggak kelihatan sesuatunya, nggak kelihatan kekuatan mereka. Harusnya kan semua tempat itu dinilai dalam kekuatannya masing-masing ya, tidak disamaratakan begitu. Gitu. Nah, ini juga kehilangan satu kemampuan untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah yang mungkin berbeda dari sekolah tetangganya. Padahal pada saat apa yang dibutuhkan dan juga apa yang dimiliki kekuatannya, maka kekuatan-kekuatan yang ada inilah yang kemudian bisa menjadi kekuatan bersama yang lebih besar lagi. Kembali lagi soal kebijakan kan, itu kan. Jadi saya setuju bahwa dalam soal itu kita juga keteteran. Tapi saya masih berharapan karena lepas dari semua kesalahan-kesalahan berpikir, lepas dari kenyataan bahwa justru dengan semua diarahkan kemerdekaan berpikir itu nggak ada, itu teman-teman masih mengatakan bahwa saya masih mau kok untuk belajar merdeka. Jadi bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Dan belajar merdeka itu mereka tunjukkan dengan memperlihatkan kekuatan mereka dan kemudian menggunakannya. Tantangan-tantangan di tempat tertentu mereka gunakan untuk menjadi kekuatan. Dan menurut saya itu luar biasa. Artinya itu juga tidak tergantung kepada misalnya kebijakan pemerintah atau fasilitas negara gitu ya. Jadi betul-betul memanfaatkan apa yang mereka punya gitu istilahnya ya. Mereka betul-betul belajar mandiri untuk merdeka. Jadi bukan merdeka belajar dengan semua jargonnya, tapi mereka belajar untuk merdeka, menggunakan kekuatan yang mereka miliki, lalu melihat kekuatan-kekuatan yang ada, dan untuk kepentingan bersama. Beberapa sekolah misalnya, nah ini ada di Jawa Tengah ya, ketika kemarin COVID misalnya. Ini di Jawa Tengah waktu itu ada satu konsep mengenai jogotongo atau saling menjaga tetangga. Ya. Nah, sekolah kemudian memakainya menjadi jogo konco atau menjaga teman. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid itu membujuk teman-temannya yang karena COVID lalu nggak bisa ketemu pacarnya lalu mau kawin, mereka membujuk untuk enggak, kita lihat hal lain di mana kita bisa memperlihatkan kita punya hal lain. Nah, ini kan satu contoh kan bahwa dan ini bukan sesuatu yang digariskan, tapi seberapa jauh itu kemudian diangkat, seberapa jauh sekolah-sekolah di Maluku yang memiliki pengalaman luar biasa dalam konflik itu ya. Ketika konflik itu diangkat ketika mereka mencoba untuk memberikan pela ya, pela dengan sekolah lain, sekolah yang berlatar agama Kristen dan mereka membentuk pela adalah hubungan persaudaraan, saling menggendong gitu. Seberapa jauh sih itu diangkat? Karena kita tahu bahwa potensi untuk pecah itu ada di mana-mana. Enggak juga kan? Jadi ya itu lagi, kembali lagi prioritas dan apa yang disebutkan itu tidak sejalan. Kalau harusnya kalau betul-betul merdeka belajar, maka yang ditekankan kan potensi yang dimiliki dulu ya. Dari masing-masing tempat gitu ya. Bukan kembali ke aplikasi, bukan itu ke sana dulu. Sekolah-sekolah yang sudah maju nggak apa-apa, mereka bisa melakukan, mereka punya begitu banyak sumber belajar. Tapi biarlah sekolah-sekolah yang tidak maju ini temani yang belum maju ini, temani mereka agar mereka tidak merasa sendirian. Gitu. Iya. Nah, kembali ke ini menarik ini, kembali yang ke nilai yang tadi dibilang oleh Mbak Heni, kita itu kehilangan nilai yang semestinya itu menjadi fondasi atau dasar kehidupan murid atau siswa gitu ya. Nah,
Mbak ini bisa mungkin kayak semacam mengkonkretkan bahwa sekarang itu kita kehilangan semacam suri tauladan atau contoh yang baik dari pemimpin-pemimpin kita. Ini I yang membuat mungkin kemudian ada semacam, apa ya, dari anak ya saya juga ngerasain juga ya karena punya anak itu ada kayak semacam, apa ya, suka suka membantah atau apa gitu ya, karena lebih fokusnya misalnya ke sekarang itu ke gadget, ke medsos dan lain-lain gitu, Mbak. eee, begini, kalau Nong mengatakan, apakah kita punya contoh Mhm, yang bisa dipegang oleh anak-anak kita? mmm, Saya kira contoh yang paling dekat adalah orang tua orang dulu tua, ya, iya, orang tua mhm, dulu, gitu. Tapi jangan lupa, contoh di luar ini mmm, membuat anak kita berpikir bahwa, barangkali saya akan lebih beruntung kalau saya bukan bukan anak kamu. mmm, Barangkali saya lebih beruntung kalau saya adalah anak presiden karena saya bisa jadi wakil presiden mhm, misalnya. mhm. Hal-hal yang Bisa semacam jadi apa itu ya, saja bisa ya? menjadi apa saja. Mhm, Bisa jadi, tanpa saya harus kelihatan berusaha. mhm, mhm, Jadi semua itu diberikan karpet merah. Ini kan mhm, contoh yang sangat buruk ya. mhm, mhm, Padahal kita tahu bahwa anak-anak kita itu luar biasa mhm, hebatnya. mhm, Mereka bila mereka diberi ruang untuk kemudian berkembang, ini mhm, anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa. mhm, Tapi mhm, contoh-contoh yang ada berpotensi mematikan itu. mhm, mhm, Dan kalau ini tidak kita buka, gitu ya, mhm, kita tidak mendorong anak-anak untuk tetap bersuara, mhm, tetaplah berpikir kritis, tetaplah membawa nilai apapun yang ada di lingkunganmu dan kita mhm, bergandengan tangan bersama mereka, mhm, maka kita akan kehilangan masa depan emas itu. mhm, Benar-benar akan kehilangan. mhm, Jadi berapapun sisanya yang masih ada sekarang, mhm, saya kira tetaplah pegang anak-anak kita untuk tetap bersuara, suara mereka itu berharga, mhm, tetap dampingi mereka untuk membaca dengan baik, mhm, dan dorong untuk terus belajar. mhm, Karena justru pada saat ini semua mandek, ya, pada saat kita berhenti dan merasa kita sudah eh, capek, sudah letih melihat ini, kita memang betul-betul akan kehilangan. Tapi mhm, kita masih punya harapan karena masih banyak anak-anak yang masih berpikir kritis, masih banyak anak-anak yang masih ingin mhm, bergandengan, berpegangan bergandengan ya. dan membaca. Mhm, Membaca mhm, itu penting sekali, no. mhm, mhm, mhm. Membaca penting Iya, sekali. budaya membaca sekarang, sangat mewah ya. Iya, Karena sekarang itu kan, terlalu banyak dijejali oleh semuanya yang serba instan, audio visual gitu kan, bahkan ChatGPT, AI dan lain iya, lebih ini lagi. Jadi orang yang misalnya dulu kalau kita riset, itu kan di perpustakaan sampai berhari-hari, berbulan-bulan hanya untuk membaca, terus sekarang kan tinggal ngetik aja semuanya keluar gitu, iya, iya kan? iya. Gimana menurut Mbak Heni? Artinya kan itu sebetulnya kita memang mendorong untuk hanya di permukaan. Iya, Padahal kalau kita mau memiliki masa depan dan kita bicara nilai, bukan permukaan kan, justru mhm, pendalamannya kan, akarnya pendalaman, yang iya, dikuatkan. mhm, mhm. Jadi membaca itu penting karena kita menguatkan akar. Mhm, Dari berbagai bacaan yang kita miliki, kita bisa melihat, kita mhm, bisa mencoba untuk terus berpikir. mhm, Dan semua hal-hal yang membuat kita hanya di permukaan saja, itu memang membuat kita menjadi pragmatis gitu. Tapi kan mhm, bukan itu yang kita mau. mhm, Jadi kalau mhm, kita mau dalam, kita perlu baca. Dan kalau mhm, kita mau anak-anak kita baca, kita pun membaca. mhm, Nah, mhm. pertanyaannya, pemimpin-pemimpin kita baca enggak Membaca ya? apa enggak gitu ya? Lalu Mmm, membaca itu juga bukan hanya buku kan, mhm, membaca keadaan yang ada, mhm. melihat apa Mempelajari yang iya, dibutuhkan oleh mhm, lingkungan, mhm, apa yang diteriakkan masyarakat, mhm, apa yang dinyatakan tanpa suara. mhm, mhm, Membaca keadaan itu sangat penting, mhm, karena disitulah sebetulnya diuji kepekaan kita dan rasa pantas kita. mhm, Pada mhm, saat kita melangkah, dan kalau ini bisa kita contohkan pada anak-anak, pada mhm, saat melangkah, tanyakan dulu, mhm, pantas nggak? mhm, mhm, Pantas nggak? mhm, Ada gunanya nggak? mhm. Tapi kita melihat sekarang itu kok enggak ya, maksudnya semuanya tuh kayak serba serba ditabrak. Jadi kayak kita kemarin misalnya ngelihat aturan misalnya, aturan yang mungkin
ini dianggap sebagai legal biasa, tetapi kan ada soal kepantasan di situ Iya. gitu ya. Mbak Heni gimana ngelihat Iya, yang dampaknya itu ke soal ini ya, anak ya, pendidikan gitu ya? memang kalau kita hanya berbicara mengenai aturan atau legal, itu dengan mudah kita bisa mengatakan, nggak melanggar aturan kok, gitu. Tapi kalau sejak kecil kita dibiasakan untuk merasakan, untuk Roso ya. rasa-rasa pantas itu yang ditekankan, itu yang bisa menyelamatkan kita. Karena kalau tidak, memang yang kita lakukan adalah mencari celah, sehingga kelihatannya tidak melanggar peraturan, tapi jelas itu nggak pantas. Jadi mungkin itu yang kalau Nong tanya lagi apa yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, menggali rasa kepantasan lagi mungkin. Kita kembali pada apa yang dimiliki oleh budaya kita, merasa pantas, seberapa jauh itu berguna untuk lebih banyak. Karena kalau Ki Hajar Dewantara tuh bilangnya begini, pengetahuan baik itu adalah yang berguna untuk semua. Jadi bukan untuk yang sendiri-sendiri, kelompok-kelompok gitu ya, tapi untuk semuanya. Untuk semua. Artinya kebaikan itu berdampak pada semuanya tanpa melihat apapun latar belakangnya dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kegiatan Mbak Heni di Yayasan Cahaya Guru, di mana misalnya langsung berinteraksi dengan masyarakat, kondisi kita sekarang ini gimana menurut Mbak Heni? Begini. Sejauh mana kemudian mencemaskankah ataukah kita tuh sebenarnya karena masyarakatnya itu oke gitu, baik-baik aja gitu. Sebetulnya begini, semua orang bermain dalam data, gitu ya, boleh. Dan semua mencoba untuk menguasai media supaya kelihatan sukses atau kelihatan baik. Pertanyaannya adalah, pernah nggak mendengarkan yang mengatakan bahwa tidak baik-baik saja? Karena justru itulah suara yang harus didengarkan untuk perbaikan ke depan. Bukan yang baik-baik aja. Kalau yang baik-baik aja udah selesai kan, malah mementingkan diri sendiri terus kan akhirnya. Dan bukan cuma itu. Kalau kita mau lebih baik lagi, maka yang kamu harus dengarkan adalah justru suara-suara yang menyatakan kita ini nggak baik-baik. Karena lalu kamu bisa belajar di sebelah mana itu nggak baik-baik, bagaimana memperbaikinya. Sekecil apapun ya istilahnya. Sekecil apapun. Nah, itu yang sebenarnya nggak ada. Dan sebetulnya disitulah letak martabat guru. Seberapa jauh pemerintah dalam hal ini mengangkat martabat guru, atau lalu memotong-motong dan membuka narasi sendiri. Gitu. Karena makin beragam sebetulnya, makin banyak kita mendengarkan, dan makin banyak kita belajar dari suara itu, makin baik. Ya, ini pertanyaan terakhir ini kayaknya Mbak Heni. Kalau ngelihat nanti, ini kan udah selesai nih periodenya Jokowi gitu kan, 10 tahun, dan tadi kita udah mendengar dari Mbak Heni gimana penilaiannya. Nah, kira-kira kalau untuk pemerintahan, karena ini kan berubah, maksudnya berganti nih. Mbak Heni ngelihatnya gimana untuk pendidikan kita ya nantinya? Saya sih berharap pemerintah yang akan datang mengevaluasi dengan lebih baik. Lalu mendengarkan kuncinya, dan kemudian melihat dengan baik. Lihat dengan jernih supaya tidak lebih menjerumuskan lagi situasi yang sudah tidak kondusif menurut saya. Mendengarkan guru sangat penting. Guru itu bukan objek yang hanya dipakai untuk pilkada atau pemilihan presiden, yang hanya didengarkan untuk sesaat. Tapi kalau betul guru itu dititipi anak-anak kita bersama, maka dengarkan dengan baik. Dan kalau kita bicara dengarkan, ya dengarkan semuanya. Saya kira kemampuan pemerintah yang akan datang untuk mendengarkan akan teruji dan akan terlihat segera dengan kebijakan nanti. Tapi saya tidak berharap pemerintah yang akan datang semata-mata meneruskan apa yang ada sekarang.
Kalau meneruskan ya tidak ada harapan lagi Tidak gitu ada. kalau menurut Mbak Eni ya. Kalau Sekedar meneruskan ya, ya. kalau meneruskan jangan berharap bahwa ada suara-suara untuk perbaikan. Karena yang ada adalah penyeragaman suara, kemudian semuanya baik-baik saja. Tapi kita tahu bahwa pendidikan adalah nilai. Dan kalau nilai itu hilang, maka sebetulnya kita nggak baik-baik saja. Dan itu yang harus kita kembalikan. Kalau ngelihat misalnya dari program yang katakanlah sekarang lagi rame, dan ini juga terkait dengan pendidikan juga ya, karena itu juga masuk ke dalam ini pendidikan. Jadi kayak misalnya makanan bergizi kayak gitu-gitu. Itu kan dalam rangka membantu supaya murid kan menjadi sehat dan pintar. Gitu kan. Apakah misalnya program-program seperti itu juga bisa membantu yang tadi menjadi concern-nya Mbak Heni? Saya pikir begini, kita perlu lebih berhati-hati dalam melakukan prioritas. Tidak semua tempat membutuhkan pendekatan yang sama. Mungkin ada tempat-tempat yang sangat butuh untuk itu ya, makanan sehat. Mungkin gitu ya. Mungkin ada tempat-tempat yang memang membutuhkan itu. Daerah-daerah yang kelaparan pasti ada gitu. T3 itu kan. Tapi T3 pun tergantung kan di mana mereka berada. Tapi gitu, yang lebih saya kira saat ini dibutuhkan adalah pendidikan yang berkualitas itu seperti apa. Pendidikan yang berkualitas seperti apa. Gurunya bagaimana, sarananya bagaimana. Dan perlu ada keberpihakan justru untuk tempat-tempat yang tertinggal. Keberpihakan itu penting sekali. Dan itu yang saya harapkan untuk yang akan datang. Dan saya lebih berharap lagi bahwa kita berhenti dengan jargon, karena sering sekali jargon itu membuat kita terlena. Terlena ya. Kita lupa pikir gitu kita ya. sudah merdeka, ternyata masih harus belajar. Jadi mendengarkan keberpihakan itu tuh kunci untuk untuk memajukan pendidikan kita ya. Karena tanpa itu, tanpa mendengar, tanpa berpihak, khususnya kepada misalnya sekolah atau murid, semua yang kurang beruntung. Kurang beruntung ya. Jadi jangan hanya melihat apa ya yang sudah bagus, sudah jelas ininya gitu ya. Kita berharap tidak seperti itu ya Mbak Eni ya. Oke. Ada hal penting sebetulnya yang bisa dikutip dari Plato. Dia mengatakan begini. Sebetulnya ya tugas orang tua, tugas kita semua untuk mendidik anak kita agar mereka gembira ketika melakukan hal yang benar. Agar kita gembira agar mereka gembira. Jadi, untuk sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak-anak agar mereka gembira ketika melakukan sesuatu yang benar. Dan ini sebetulnya bagian dari rasa kepantasan itu. Itu nilai sebenarnya kan? Nilai. Iya, nah itu bagus ya. Jadi pernyataan yang tadi itu untuk sebagai closing ini bagus banget Mbak Eni. Dan iya, semoga pemirsa MPTV bisa mengambil banyak dari perbincangan kita ya, manfaat yang banyak gitu. Dan sebelum kita tutup, kita minum dulu tehnya ya Mbak Eni. Terima kasih untuk hari ini. Oke, pemirsa MPTV, dan sekali lagi terima kasih banyak Mbak Eni. Thank you. Untuk ngobrol-ngobrolnya banyak banget ya, jadi kita kebuka nih pikiran kita apa saja yang paling penting untuk pendidikan kita ya. Dan semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi dalam Ngeteh Nong episode berikutnya. Terima kasih dan salam semuanya, dadah.